Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mengulas lebih lanjut tentang Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau biasa disebut dengan IPDN bersama dengan kakak yang tentunya berkuliah di sana. Halo Kak Satrio. Halo Ajeng, Apa kabar Kak? alhamdulillah kami semua baik di sini. Kak Hmm. Ajeng gimana di sana? Alhamdulillah baik juga. Nah, teman-teman belum pada kenal kakak lebih jauh nih. Mungkin kakak bisa kenalan tentang nama, terus berkuliah di mana sekarang, jurusannya apa, dan sejak tahun berapa. Oke baik. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Jadi perkenalkan saya Muhammad Saiful Ramadan, seorang Nindya Praja sekarang yaitu tingkat 3 di kampus IPDN. Kebetulan saya dapat kampus IPDN Jakarta di Cilandak dan saya masuk IPDN alhamdulillah diterima pada tahun 2017. Jadi sekarang sudah 3 tahun berjalan dan akan masuk tahun keempat. Dan saat ini saya menempuh program studi manajemen pembangunan di program Strata satunya di Fakultas Manajemen Pemerintahan. Wah, keren banget jurusannya. Nah, tapi sebenarnya aku tuh penasaran nih Kak. Jadi sebelumnya itu aku juga ada beda jurusan, tapi aku lebih membedah jurusan-jurusan yang ada di PTN. Nah, kalau sekarang kan IPDN ini bagian dari perguruan tinggi kedinasan kan. Sebenarnya perbedaannya apa sih Kak antara PTN dan PTK itu sendiri? Oke, jadi baik ya. Sebenarnya ini merupakan suatu dilema bagi semua anak-anak yang akan lulus SMA ya. Pasti akan bingung nih milih PTN atau mungkin PTS atau PTK. Kalau kita bedakan ya, sebenarnya ini gampang. Dari segi statusnya, PTN itu lebih condong pada di luar dari inisiasi kementerian atau lembaga. Dan perguruan tinggi kedinasan itu merupakan suatu perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga secara langsung. Dari segi pendanaannya, kalau PTN mungkin hampir mirip ya, tapi kalau PTK ini full funded dari pemerintah, termasuk semua biaya hidupannya yang berasrama itu ditanggung semua oleh pemerintah. Kalau PTN mungkin lewat subsidi ya, tapi tetap bayar biaya kuliah juga sebagian. Beda juga dengan PTS yang seluruh pendapatannya dari mahasiswanya. Jadi mungkin secara umum demikian, dan dari segi jurusan, kalau PTN lebih luas secara umum, bahkan dikenal secara nasional maupun skala internasional ya jurusannya. Tapi kalau di perguruan tinggi kedinasan, ini benar-benar kita dididik agar mampu melaksanakan tugas sebagai aparat dalam hal lingkup kementerian lembaga yang inisiasi dari pendidikan kedinasan tersebut. Oh gitu. Jadi benar-benar gratis ya Kak kalau misalnya kuliah di PTK itu? Iya, jadi ini benar-benar suatu rezeki yang luar biasa ya, bisa lulus di perguruan tinggi kedinasan. Alhamdulillah. Nah, kan PTK itu ada banyak ya Kak di Indonesia. Yang membedakan IPDN dengan PTK lainnya itu apa tuh Kak? Nah itu dia, dari setiap kementerian atau lembaga, kita tahu ya ada banyak lembaga yang mungkin yang paling banyak dikenal itu STAN. STAN, kemudian IPDN, ada juga STIS, ada Poltekkit, ada STSN, Sandi Negara, itu semua memiliki kementerian atau lembaga masing-masing. Dan khusus untuk IPDN, ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi dalam hal prospek dari pendidikannya itu lebih diutamakan dalam hal prospek kerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Oh gitu. Nah Kak, kalau jurusannya sendiri, di PDN itu jurusannya ada apa aja tuh Kak? Atau mungkin kalau jurusan kebanyakan bisa fakultasnya aja kali ya Kak? Hmm.
Iya, sangat banyak ya, apalagi baru-baru ini ada perkembangan nomenklatur dari PDN dengan pengembangan program studi bahkan fakultas baru. Jadi sekarang ada 4 fakultas. Yang pertama Fakultas Politik Pemerintahan. Ini ada jurusan studi kebijakan pemerintahan. Kemudian ada Politik Indonesia Terapan, Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat. Kemudian ada program ulangi Fakultas Manajemen Pemerintahan. Ini ada program studi MSDM, ada program studi administrasi, kemudian ada program studi yang terbaru ini ada teknologi rekayasa informasi pusat. Nah, terus kemudian ada fakultas yang baru itu Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Jadi ada tiga fakultas. Ini HTP ini program fakultas yang baru, ini baru tahun 2019. Ini baru dicanangkan oleh PDN dan program studinya ada program studi Dukcapil, kemudian ada manajemen keuangan, kemudian ada praktek kepolisian dan tata pamong. Ini lebih rinci lagi sesuai dengan prospeknya mungkin di Pol PP gitu. Wah, dan ini perlu benar-benar diketahui juga ya, dari perkembangannya IPDN ini mulai dari programnya ini D1, kemudian D2 berkembang, kemudian jadi D4, dan kemudian ada lagi namanya sarjananya. Dan sesuai dengan peraturan baru dari Ristekdikti untuk perguruan tinggi kedinasan, itu sudah tidak boleh melaksanakan program studi S1 lagi. Jadi mungkin dibilang saya program S1 yang terakhir gitu sama teman-teman yang angkatan saya. Jadi ada program D4 yang saat ini itu berada di kampus Jatinangor. Dan program SATA 1 ini ditempatkan di kampus Cilandak, Jakarta Selatan. Wah, benar-benar jurusan-jurusan yang dibutuhkan dalam negeri banget ya, Kak. Kalau misalnya yang tadi aku dengar-dengar jurusannya itu kayak wow, lengkap banget. Nah, tapi nih Kak, Kakak udah ngejelasin tentang jurusannya, fakultasnya, bahkan tingkatan-tingkatannya dari mulai D1 sampai dengan D4. Mungkin S1-nya juga ya tadi Kakak bilang kalau misalnya udah nggak ada lagi S1-nya. Nah, tapi aku penasaran kapan sih Kak pendaftaran IPDN tahun 2020? Oke, jadi buat banyak ya udah nanya-nanya terkait dengan masalah pendaftaran ini. Awalnya ini sebenarnya sudah masuk bulan Mei ini, tapi karena Allahu alamnya ada wabah corona, jadi sesuai dengan surat edaran yang terbaru dari Bapak Menteri Pan RB, mulai dibuka tanggal kalau nggak salah Juni, itu mulai 1 Juni. Jadi 1 Juni besok udah mulai ada pengumuman dari masing-masing kementerian atau lembaga melalui SSCN. Jadi ini merupakan SSCASN. Jadi merupakan sistem rekrutan secara online yang dikoordinir oleh BKN, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Kepegawaian Negara, dan kemudian setelah diumumkan nanti akan mulai pembukaan pendaftaran melalui SSCASN BKN itu mulai dari tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020. Ini sudah sangat ditunggu-tunggu ya buat teman-teman semua, terutama dari teman-teman yang pengen masuk di PDN ataupun kementerian lembaga yang lain, sekolah tinggi kedinasan yang lain. Dan tapi khusus untuk STAN untuk tahun ini tidak membuka dengan pertimbangan lain-lain dari Kementerian Keuangan. Dan nantinya setelah pendaftaran melalui SSCASN ini, sebenarnya ada protap-protapnya ya. Dari mulai pendaftaran, kita mulai buat akun di SSCASN, BKN, menurut pengalaman saya gitu. Mulai dari pembuatan akun, kemudian login, kemudian nanti ada verifikasi lagi lewat website ini juga, dan nanti akan dikenakan juga. Ini merupakan biaya
bukan pajak melalui kode billing yang akan nanti ditransfer oleh bank, dan kemudian nanti akan mendapatkan nomor peserta atau kartu peserta yang kemudian akan digunakan untuk mendaftar dari sekolah kedinasan yang ingin teman-teman semua pilih. Jadi secara umum melalui SSCSN, dan kemudian secara umum juga ini dilaksanakan suatu tes yaitu SKD. Nah, ini merupakan tes CPS ya, kalau kita kenal SKD, melalui sistem chat juga lewat komputer, dan hasilnya langsung keluar tanpa rekayasa. Dan ini merupakan suatu sistem ujian yang berisi yang wawasan, kemudian intelijensi umum, termasuk kepribadian juga. Jadi soal-soal SKD ini benar-benar menunjukkan bagaimana sih kualitas diri kita dari mulai wawasan sampai ke kepribadian kita. Dan setelah SKD, ini kemudian dari SSCASN ini akan menyerahkan seleksi lanjutannya sesuai dengan kementerian atau lembaga atau pendidikan perguruan tinggi kedinasan yang dipilih oleh teman-teman semua. Oh gitu. Nah, kalau misalnya PDN sendiri gimana tuh, Kak? Oke, jadi kalau IPDN sendiri ya, mulai dari tadi secara umum SSCASN sudah terdaftar dan sudah memiliki kartu peserta dan sudah verifikasi, kemudian kita akan mengajukan pendaftaran kepada perguruan tinggi IPDN. Nah, di IPDN ini seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini kita dimintakan surat keterangan peserta ujian nasional ya, kalau yang baru lulus. Kalau yang baru lulus kemudian ada diminta juga ijazahnya, ini diupload melalui webnya, dan kita nanti akan punya akun tersendiri yang untuk kita gunakan untuk pendaftaran ini. Dan di akun ini sudah terhubung langsung oleh akun pusat melalui spcp.ipdn.ac.id. Jadi ini website ini biasa akan aktif pada saat pembukaan mulai pendaftaran. Jadi melalui website spcp.ipdn.ac.id. Nah, setelah itu, setelah kita mengupload tadi, ada ijazah, ada surat keterangan kalau belum punya ijazah, kemudian ada EKTP. Jadi perlu diupload EKTP-nya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum punya EKTP, ini bisa gunakan surat pengajuan pembuatan EKTP. Itu bisa juga diupload. Kemudian ada pas foto. Nah, itu ya buat seleksi administrasinya. Dan nanti setelah diverifikasi oleh tim SPCP IPDN, nanti akan diumumkan. Dan ini banyak juga loh yang gugur karena masalah seleksi administrasi aja. Bayangin nih, karena ini benar-benar bisa dikatakan semakin berat dan semakin banyak pesaingnya. Dan masyarakat pun juga sadar, karena semakin berkembangnya negara kita, ini mohon maaf mungkin ya, dari segi penyediaan tenaga kerja ini semakin berkurang. Dan mungkin banyak mahasiswa yang setelah lulus dari perguruan tingginya, ini banyak yang belum mampu mendapatkan pekerjaan secara langsung gitu. Jadi secara konsekuensi logisnya gitu ya, kalau kita pengen cari aman, kita pengen langsung kerja, langsung pengen dapat penghasilan yang pasti-pasti aja gitu, pasti milih perguruan tinggi kedinasan. Dan di IPDN ini, kalau angkatan saya itu pendaftarnya mencapai hampir 50.000 dan diterima hanya 1.000. Jadi perbandingannya mungkin 1:25 ya, 1:30 lah orangnya. Nah, setelah seleksi administrasi, ini ada tes masuk ke tes SKD. Jadi seleksi administrasi ini termasuk ke dalam SSCASN dan langsung ke SPCP. Setelah dikonfirmasi lulus seleksi administrasi, baru boleh ikut SKD yang secara umum yang tadi saya jelaskan. Nah, di SKD ini benar-benar paling banyak yang gugur, paling banyak yang kalah gara-gara tes SKD ini. Jadi ini tesnya lingkupnya nasional, tapi dilaksanakan oleh masing-masing badan kepegawaian daerah di daerah masing-masing. Jadi dilaksanakan daerah masing-masing, dan nanti kuotanya ini pun masih kuota daerah. Jadi ada kuota daerah sesuai dengan surat edaran 4 RB, bagaimana kebutuhan dari aparatur
sipil negara yang dibutuhkan oleh negara pada periode tertentu yang akan dibutuhkan nanti apabila periode mungkin 4 tahun ke depan ya, 4 tahun ke depan akan lulus, akan penempatannya seperti apa, ini sudah diatur oleh Plan RB terkait dengan ketersediaan kuota dari masing-masing daerah ataupun secara nasional. Nah setelah itu dari SKD ini lanjut, yang lulus SKD ini masuk ke tahap tes kesehatan. Nah di tes kesehatan ini awalnya ada tes kesehatan daerah, dan nanti ada tes kesehatan lagi di tingkat pusat apabila lolos ya. Nah di kesehatan daerah ini kalau saya kemarin itu di Kodim lewat rumah sakit TNI. Nah di sana di medical check up secara keseluruhan termasuk ronsen. Nah kemudian setelah dinyatakan lulus, ini ada tes psikologi integritas dan kejujuran kalau nggak salah namanya. Jadi ini dilaksanakan masih di daerah, dan benar-benar soalnya banyak sekali. Ini mulai tesnya dari pagi hingga sore. Jadi benar-benar dites bagaimana kekuatan daya pikir kita dalam kondisi lelah di sore hari, itu juga merupakan pertimbangan dari integritas kita. Dari situ merupakan soal-soal tes, dan ini banyak sekali tesnya ya, mungkin kalau dijelasin satu-satu bisa panjang banget. Saya lanjut aja. Setelah tes di daerah tersebut dan lulus, dinyatakan lulus tes psikologi integritas dan kejujuran ini, maka kita akan masuk ke tahap Pantukhir. Jadi tahap Pantukhir ini dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor di Sumedang. Nah di sini biaya untuk transportasinya ini kembali ke daerah, jadi bisa diakomodasi oleh BKD, difasilitasi untuk keberangkatannya. Jadi sangat enak sekali ya, bisa dikatakan seluruh proses ini perlu diingat, tidak ada oknum yang akan memintakan biaya. Kalaupun ada, itu mungkin orang di luar dari proses SPCP itu sendiri. Jadi jangan pernah percaya apabila dimintakan uang sekian oleh yang mengaku dirinya sebagai tim dari SPCP, itu tidak ada. Dan IPDN sendiri itu sudah bekerja sama dengan KPK dan BPK dalam proses seleksinya. Jadi sekali lagi jangan pernah ketipu ya sama oknum-oknum tertentu dalam proses pendaftaran di IPDN. Nah di Pantukhir ini kita akan melaksanakan yang pertama, cek berkas lagi. Jadi ada berkas-berkas yang sudah kita kumpulkan, kita yang upload, buat kita akan gunakan sebagai dikumpulkan kembali untuk diverifikasi. Dengan tambahan kalau nggak salah itu ada SKCK. Jadi dimintakan SKCK juga untuk verifikasi ini. Dan nanti setelah diverifikasi dan lolos, kemudian akan masuk ke tahap tes kesehatan pusat. Jadi kalau di daerah, tes kesehatannya ini mungkin dengan kelengkapan yang sesuai dengan daerahnya. Di pusat ini digunakan alat-alat yang saya katakan mungkin nggak pernah saya lihat ya dalam proses tes kesehatan itu, dan ini merupakan alat-alat yang sangat canggih gitu. Misalkan tes mata kalau di daerah menggunakan kertas, kalau di tingkat pusat itu tes matanya menggunakan suatu mesin yang mungkin bisa langsung keluar gitu hasilnya. Kita codongkan mata kita dan bisa keluar. Nah di tes kesehatan pusat ini benar-benar sangat rinci dan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat tingkat pusat. Nah setelah lulus, setelah tes kesehatan pusat, kita yang ketiga akan melaksanakan tes Samapta. Nah, di sini yang membedakan juga dari tes perguruan tinggi ya. Kalau mungkin sekedar soal-soal kita bahas tes, tapi kalau perguruan tinggi kedinasan itu ada tes Samapta. Dia seperti Akmil dan Akpol yang sangat ketat dalam hal Samapta ini, dan termasuk tes kesehatannya. Di PDN juga bisa dikatakan juga ketat dalam Samapta ini. Jadi apabila kita fisiknya nggak kuat, nggak bisa pull up atau dan sebagainya, itu bisa menjadi pertimbangan yang serius dari IPDN. Karena pertimbangannya adalah selama proses pendidikan di IPDN ini kita akan sering
diperlihatkan suatu pendidikan yang bisa dikatakan semi militer. Jadi selain otak dan kemampuan, kompetensi yang akan digunakan dalam dunia kerja nanti, kita dipersiapkan juga dengan fisik dan kesehatan yang sangat mampu untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur negara nanti mengayomi masyarakat. Nah, setelah dari tes awapta, yang terakhir adalah tes wawancara. Tes wawancara ini kita akan dipertemukan dengan para pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, termasuk pejabat-pejabat pimpinan di lingkup IPDN. Kita akan ditanya terkait dengan wawasan kebangsaan, tentang prinsip-prinsip hidup kita, hobi, dan bagaimana sih alasan kenapa kita pengen masuk IPDN, kenapa kita pantas gitu bisa masuk IPDN. Jadi itu perlu disampaikan di tes wawancara. Jadi mungkin secara umum demikian ya. Kalau mungkin secara khusus bisa di pertemuan lain karena ini sangat rinci dan sangat luas bagi teman-teman yang pengen daftar IPDN. Nah, mantap banget, benar-benar jelas banget dan rinci banget pembahasan dari Kak Satrio ini. Nah, Kak, aku penasaran deh, ketika dulu Kakak berjuang ya, apa sih Kak hal yang paling berkesan saat itu? Yang paling berkesan, kalau ini cerita pribadi ya berarti ya. Oke, jadi kalau saya pribadi, yang pertama kita harus punya niat dan motivasi yang benar-benar kuat, dan ini harus kita dasarkan pada suatu impian yang ingin kita capai. Jadi kalau kita cuma niat pengen lakukan sesuatu tanpa suatu tujuan, itu kayak kita mengikuti arus alir di sungai tanpa tahu kita mau jatuh di air terjun atau malah mentok gitu. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang benar-benar kita sudah pikirkan secara matang. Dan bagi teman-teman semua ya, secara pribadi saya sampaikan bahwa tujuan yang bisa kita capai ini, kita harus pertimbangkan keluarga juga yang pertama. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting, keluarga. Dan yang kedua, apakah kita mampu? Kita juga harus memperlihatkan, jangan berbohong kalau diri kita ini mungkin tidak sanggup. Nah, itu jadi bahan pertimbangan. Karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman juga ya, mungkin pada saat masuk PTN, ini banyak yang melihat perguruan tinggi yang terkemuka gitu di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, tanpa melihat bagaimana kemampuan dirinya. Dan mungkin bisa dikatakan tanpa melihat kalau di USA cuma segini loh, tapi kenapa saya pengen masuk ke sana. Itu merupakan suatu, bisa dikatakan kuncinya belum pas untuk masuk ke sana. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, dan kita harus melihat tujuan itu secara jelas, dan kita berpikir secara matang. Kalau teman-teman sekarang, kalau kita semua sekarang mungkin melihat teman-teman yang lain, cukup jangan lihat mereka. Sekali-kali berdiamlah diri di rumah, merenung, apa sih saya ini? Siapa sih diri saya? Saya pengen kayak apa? Mulai merenung diri sendiri dalam kesunyian. Karena kesunyian itu bisa menjernihkan pikiran daripada kita melihat terus teman saya lulus di sana, teman saya bisa kayak gini, teman saya kayak gitu. Mari kita berpikir secara jernih, lihatlah kompetensi yang ada dalam diri kita. Kita semua punya bakat, kita semua punya kemampuan yang khusus yang dimiliki oleh setiap masing-masing kita. Dan pertanyaannya, kemampuan kita itu mau dibawa kemana? Seperti filosofi yang saya sampaikan tadi, kita ini sudah punya kunci, tinggal kita pilih pintu mana yang akan kita masuki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesan yang paling saya rasakan itu adalah pertolongan dari Allah SWT. Jadi, selain dengan kerja keras, sampai mimisan kita belajar, sampai lelah, sampai nggak bisa tidur gara-gara ngejar target, bacaan soal, mengejar-ngejar suatu binaan, suatu pendidikan, suatu buku. Mungkin teman-teman bagi yang les ya, ini ngejar-ngejar les-lesnya. Selain itu, hal yang paling utama dan yang paling pertama kita harus dahulukan adalah kewajiban kita dalam bertakwa kepada Allah SWT. Karena secara pribadi,
Kalau saya boleh jujur ya, kesehatan saya bisa dikatakan ini masih bisa kurang dari teman-teman yang lain. Yang saya lihat itu lancar sekali dalam kesehatannya. Waktu saya tes kesehatan, saya terkendala di mata. Jadi mungkin kalau lembaga saya tahu kalau saya mata saya ini kurang gitu, mungkin saya nggak akan lulus dari PDN. Dan qadarullah, ini waktu tes kesehatan daerah, waktu saya melihat list dari kertas tes mata itu, saya benar-benar nggak lihat apa-apa. Saya nggak cuma lihat huruf paling besar di atas itu, di bawah-bawahnya saya nggak lihat. Tapi qadarullah, ini merupakan rahmat dari Allah ya. Dan ini merupakan salah satu kunci utama adalah doa. Dan di sana saya merasa ada bisikan dalam hati saya dan saya menyerahkan semuanya. Saya tidak lagi pikiran mata saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa ngelihat ini mata saya kurang. Saya nggak mikirin itu. Saya mikirin pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan bantu saya dalam melihat. Dan saya mengikuti kata hati saya dan saya asal menyebut kata-kata yang ada di kertas sana dan ternyata benar tanpa ada salah dan saya lulus. Dan begitupun di tes pusat menggunakan mesin, wajah saya dimasukkan dalam mesin itu ya, dan mata saya langsung dites di sana. Dan ini seperti papan-papan catur itu di tesnya. Dan saya lagi sekali sama seperti yang saya sampaikan tadi, ikuti kata hati dan percaya bahwa Allah pasti bantu hamba-hambanya. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan kejadian yang sama, saya nggak bisa lihat apa-apa, dan saya menyerahkan semuanya, dan saya asal menebak saja dengan mengikuti kata hati, dan ternyata lulus. Nah itu mungkin cerita pribadi dan merupakan suatu mujizat yang saya rasakan, kesan yang paling berharga yang saya rasakan. Dan ingat kalau tips dari saya pribadi, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ikhtiar, dan yang ketiga adalah tawakal. Nah, ini kunci secara pribadi yang bisa saya sampaikan. Nah, mantap banget, bener-bener berguna banget dan kayak, wow, keren banget ternyata sebegitunya ya kekuatan doa dan usaha yang kakak jalanin itu sendiri gitu. Nah kak, tapi kalau misalnya tadi kan tips and triknya secara umum nih kak, berdoa, ikhtiar dan lainnya. Kalau misalnya dari pembelajarannya nih kak, tes IPDN sedikit lagi. Kira-kira ada tips gak kak? Kita tuh sekarang belajar apa dulu nih gitu? Oke, kalau secara tes IPDN secara khusus, ini kalau langkah-langkahnya yang bisa saya sarankan, karena semakin ketatnya para pesaing di IPDN ini, semakin meningkatnya jumlah pendaftar, dan semakin sedikit kuota yang dibutuhkan oleh Pak RB. Jadi yang pertama, kita harus menentukan sistem belajarnya. Yang pertama, ada pilihan mau otodidak, pakai buku, beli buku, belajar mandiri, atau mungkin les. Nah, kalau saran saya pribadi, yang tahu bagaimana diri kita, itu diri kita sendiri. Yang tahu kebutuhan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan apabila kita butuh soal ini, kita butuh belajar ini, itu lebih enak kalau kita belajar otodidak. Tapi dengan syarat disiplin. Dan kalau tips yang pertama adalah percaya diri. Dan lebih utamakan diri sendiri dibandingkan les. Dan beli buku, sekarang sudah sangat banyak ya soal-soal dalam buku-buku tes CPNS, tes IPDN. Ini banyak di toko-toko buku, udah ada, sudah sangat banyak. Dan bisa dilihat, mungkin kalau belum terbit yang terbaru, bisa dilihat yang tahun lalu. Karena secara umum, tes SKD ini mirip-mirip. Dan yang kedua, tentukan target. Nah, disiplin, tentukan target. Misalkan buku yang kita baca ini ada 100 halaman, dibandingkan dengan misalkan lagi 10 hari nih kita tes. Nah, kita pengen selesaikan buku ini, kita bagi 100 bagi 10 hari. Jadi kita target sehari 10 halaman itu benar-benar kita sudah mantepin. Nah, itu disiplin dengan waktu, disiplin dengan target, dan tentukan banyak
sekali target. Jangan hanya target pengen lulus, tapi target baca hari ini sekian, olahraga hari ini sekian. Jadi semua harus ditentukan. Dan kemudian yang ketiga, selain tadi lihat tentukan target sama pilihan dari belajar, teman-teman yang ikut les, ini saran saya banyak-banyak belajar lagi di rumah. Dan guru les Anda itu tidak bisa menjamin Anda lulus. Tapi diri Anda tetaplah diri Anda yang menjamin diri Anda itu pasti lulus. Jadi tetap kembali lagi kepada diri Anda sendiri. Dan tetap update setiap informasi dari IPDN. Ada akun resmi dari IPDN sendiri di Instagram ataupun website, itu bisa diakses. Dan banyak-banyak juga mungkin apabila lihat Instagram ada kakak-kakaknya di sana yang sudah lulus IPDN, mungkin bisa ditanyakan secara individu. Kalau saya pribadi, saya mendaftar IPDN itu tahun 2017. Dan di sana, waktu dulu masih namanya tes TKD, sekarang udah namanya SKD. Dan tingkatan-tingkatan perkembangan ini tentunya tidak akan sama setiap tahunnya, dan pasti akan lebih ditingkatkan kualitas dari soal-soal yang ada. Dan perkembangannya ini semakin ketat dan perlu referensi-referensi soal yang semakin banyak. Dan mungkin dari teman-teman yang pengalaman, saya dengar adik-adik saya tahun 2019 yang mendaftar tahun 2019 kemarin yang baru lulus, itu passing grade-nya itu lebih tinggi dari dibandingkan dengan waktu zaman saya. Dan passing grade ini yang menentukan lulus SKD, bukan dari jumlah nilai dari SKD itu, tapi passing grade dari TWK, tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, dan tes kepribadian ini. Nah, di sini kita harus memenuhi passing grade dan persaingannya adalah nilai akhirnya itu. Kemudian, banyak-banyak minta doa orang tua, minta banyak-banyak support dari keluarga, minta banyak-banyak support dari teman-teman, karena itu yang akan seperti halnya dorongan terkuat dalam hati kita dalam semangat terus belajar, semangat terus memenuhi target yang akan kita capai untuk persiapan kita lulus IPDN itu sendiri. Wah, makasih banget Kak Satrio atas sharing tentang pengalamannya, tips and trik, bahkan pengetahuan lebih jauh tentang IPDN itu sendiri. Semoga kuliah kakak semakin lancar dan bisa mencapai cita-cita kakak dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Ya Allah. Dan mungkin tambahan lagi satu ya. Tambahan lagi satu. Ini quote yang saya buat sendiri. Sebaik-baik tempat pendidikan, sebaik-baik guru yang mendidik, tetaplah diri kita yang menentukan dan Tuhan yang mentakdirkan. Merinding loh aku dengerinnya. Keren. Nih Kak, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nanya lebih lanjut ke kakak atau bisa pengen ngepoin kakak, mungkin kakak bisa promote Instagram? Jadi, oke, nama Instagram saya M Satrior, tanpa spasi ya, M Satrior, MSATRIOR. Silakan di DM aja ya. Dan mungkin mohon maaf ya, mungkin tidak bisa pas respon karena di PDN masih dalam status hukumnya yang melarang dari handphone Android, dan ini di penjagaan ketat juga, dan secara khusus mungkin saya akan berusaha luangkan waktu untuk teman-teman yang hubungi saya. Iya, baik banget. Makasih ya Kak Satrio sekali lagi. Pokoknya semangat terus, semangat. Terima kasih banget atas sharing-sharingnya dan sampai jumpa Kak Satrio. Ya, sama-sama. Nah, alhamdulillah kita udah selesai nih sharing-sharing tentang IPDN-nya. Nah, yuk dukung channel YouTube ini dengan cara di-subscribe, loncengnya dihidupin, dan komentar aja kalau misalnya ada hal-hal yang mau kamu tanyain. Serta kalau misalnya kamu ada saran-saran juga bisa banget langsung WhatsApp aja, nanti akan dibalas dengan admin. Makasih ya, dadah semuanya, semangat belajarnya.